Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Gomukarno Adventure, sebuah channel yang akan membahas mengenai dunia petualangan, dunia adventure, ada teknik, ada ilmu, kemudian ada hal-hal baru di dunia adventure. Kita akan update selalu. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang perdana ini, kita akan membahas tentang hal yang sangat mendasar yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang konsultasi ke tempat kami, teman-teman yang datang ke tempat kami baik untuk membeli alat atau untuk rental alat. Mereka sering menanyakan bahwa, Mas, gimana sih caranya agar kita bisa kuat dalam mendaki gunung? Karena ada teman-teman yang usianya lebih tua tapi dia masih kuat dalam mendaki gunung. Sementara ada teman-teman yang usianya lebih muda, lebih fresh, tapi cepat ngos-ngosan ketika mendaki gunung. Nah, ini gimana sih caranya? Nah, ada beberapa tips dan faktor yang akan saya bagikan di sini. Nah, sebenarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi kekuatan seseorang untuk bisa kuat dalam mendaki gunung ya. Yang pertama dari faktor fisik, yang kedua dari faktor alat atau gear, kemudian yang ketiga dari faktor teknik pendakian itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama dari faktor fisik dulu. Pastikan fisik kalian sehat ya. Bisa kalian lakukan dengan olahraga dulu. Sebelum pendakian silahkan lakukan olahraga rutin. Terutama bagi teman-teman yang sudah lama nggak mendaki atau baru pertama akan mendaki, silahkan beberapa minggu sebelumnya lakukan olahraga secara rutin. Olahraganya apa? Kalian bisa lakukan lari atau jogging kecil, atau kalian bisa berenang. Kalau kalian suka berenang, kalian juga bisa naik turun tangga. Ini sesuatu yang mudah dilakukan dan pastikan dengan kegiatan tersebut fisik kalian bertambah kuat. Gitu ya. Pastikan ada pemanasannya. Itu jangan memaksakan mendaki kalau kalian dalam kondisi yang tidak prima. Kenapa? Karena itu tentu akan berbahaya bagi diri kalian sendiri maupun berbahaya bagi teman-teman yang lain. Ya, pastikan fisik kalian prima sebelum mendaki. Lalu faktor fisik yang lain adalah motivasi. Motivasi ada di dalam diri. Pastikan kalian punya motivasi. Apa sih tujuan kalian mendaki? Mau ngapain sih kalian mendaki? Apa sih yang ingin kalian capai dengan melakukan pendakian itu, melakukan perjalanan itu, melakukan petualangan itu? Nah, inilah yang akan memberikan dorongan dalam diri kalian untuk bisa lebih kuat dalam melakukan perjalanan. Jadi kalian nggak akan merasa cepat capek karena kalian terlalu semangat. Oh, aku punya cita-cita yang harus saya gapai. Saya ada tujuan dalam melakukan pendakian ini. Gitu ya teman-teman. Itu dari faktor fisik. Kemudian yang kedua, ini faktor alat. Nah, ini kadang yang banyak menyepelekan ya tentang faktor alat ini. Faktor alat ini yang pertama, pastikan kalian memakai gear yang standar, alat yang standar. Ya, jangan kalian mendaki gunung hanya menggunakan sepatu pantofel misalkan, yang tidak semestinya. Sepatu dipakai ke kantor atau ke sekolah malah kalian pakai buat mendaki. Tentu ini tidak pas. Atau kalian mendaki menggunakan celana gym. Jelas ini sangat memberatkan bagi kalian. Kering saja dia berat, apalagi saat basah kena air. Pastikan kalian memakai celana gunung atau pakaian gunung yang memang sudah dibuat sesuai dengan fungsinya. Biasanya pakaian gunung misal celana atau kaos seperti ini, dia kan bahannya itu kuat tapi ringan dan juga cepat kering kalau kena air. Jadi kalian tetap nyaman dan ringan dalam mendaki ya. Kecuali kalian sudah sering mendaki gunung seperti warga lokal ya, ada Mbok Iem di Gunung Lawu, itu kan beliaunya sudah sering naik turun gunung dan dia warga lokal, ini wajar saja. Tapi kalau kalian yang bukan warga lokal, sangat-sangat disarankan menggunakan peralatan yang standar ya. Gunakan juga trekking pole. Nah, jangan sepelekan fungsi dari trekking pole dalam pendakian. Ini akan membantu lutut kalian agar lebih ringan bebannya. Gitu ya. Itu. Lalu faktor yang lain adalah packing. Nah, dalam packing, silakan packing ditata dengan baik dan pastikan barang bawaan kalian itu sesuai dengan gunung yang mau kalian daki.
Jangan sampai kalian hanya mau mendaki Gunung Prau atau mungkin Bukit Sikunir, tapi kalian membawa logistik sebanyak kalian mau mendaki Gunung Rinjani. Ini nonsense ya, kayaknya nggak match banget ya. Kalian hanya mendaki Gunung Prau bawa barang bawaan yang sangat banyak. Ini buat apa? Ya kan? Ini hanya akan membawa beban untuk diri kalian, memberi beban pada diri kalian. Silakan lakukan perencanaan perjalanan dengan baik. Berapa orang yang mau ikut, kemudian barang apa saja yang bisa dibawa, yang mau dibawa, baik itu barang kelompok ataupun barang keperluan pribadi. Ini bisa dibagi, ditata, diorganisir sehingga kalian bisa mendaki gunung dengan efisien, tidak terlalu berat barang bawaan kalian, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah masalah teknis. Nah, yang masalah teknis yang pertama jalan. Ketika kalian berjalan, jalanlah dengan dengan standar, dengan normal saja. Jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Berjalan seperti biasa saja. Ukurannya apa, Mas? Ukurannya adalah diri kalian tidak ngos-ngosan. Ya, berarti kalian sudah bisa berjalan dengan normal, santai saja. Tidak perlu buru-buru. Misal ada yang mendahului dan mengatakan kalian lambat, ya biarin aja. Tujuan kita kan mau mendaki, bukan mau balapan, ya kan? Jadi nikmati aja perjalanannya, nikmati prosesnya, gitu ya. Berjalanlah dengan kecepatan yang konstan saja, tidak usah berlari, tapi juga jangan terlalu lambat. Kemudian istirahat, ini sangat penting. Banyak pendaki pemula yang mengabaikan istirahat. Pola istirahat yang baik itu seperti apa? Setiap 30 menit silahkan kalian istirahat 1-3 menit atau 2-3 menit ya. Jadi setiap setengah jam silahkan istirahat 3 menit. Nanti silahkan jalan lagi. Begitu 1,5 jam kalian bisa istirahat lagi selama 15 menit. Kalian bisa pakai 15 menit itu untuk meletakkan dulu keril kalian. Kalian bisa duduk dulu, mengistirahatkan kaki, mengistirahatkan punggung. Kalian bisa minum-minum dulu, baru kalian jalan lagi ya. Jangan terlalu lama kalian dalam beristirahat. Kenapa? Karena kalau kelamaan istirahatnya, nanti kalian jadi nggak semangat lagi tubuhnya. Kalian boleh istirahat lama ketika kalian sudah sampai di pos perkemahan, tempat kalian mendirikan tenda. Silakan kalian bisa istirahat lebih lama di situ. Namun selama perjalanan sebaiknya istirahat dengan pola seperti tadi. Setiap setengah jam istirahat 3 menit. Dan setiap 1,5 jam silakan istirahat 15 menit. Satu jalan lagi. Ini akan bermanfaat untuk kondisi fisik kalian, tidak cepat capek, gitu ya. Lalu ada yang namanya energi, kalori. Ketika kalian berolahraga atau melakukan aktivitas apapun, ini pasti ada kalori yang terbakar. Apalagi kalian melakukan aktivitas pendakian atau penjelajahan hutan, atau penjelajahan gua, pantai, susur sungai dan sebagainya, akan sangat banyak kalori yang terbakar. Kalian perlu makanan untuk menggantikan kalori tersebut. Saran saya, silakan beli atau bawa makanan yang bentuknya padat, seperti granola atau energi bar dan sebagainya. Kenapa milih makanan seperti itu? Karena makanan seperti itu dia bentuknya padat dan ringan, tapi kalorinya tinggi. Nah, ini akan bermanfaat untuk menambah energi kalian, tapi juga tidak akan membebani carrier kalian, membebani tubuh kalian dengan beban yang berat. Makanan yang kecil, ringan, tapi mempunyai energi yang besar. Seperti itu ya teman-teman. Bisa granola, bisa energi bar, dan juga lain-lain. Banyak mereknya di minimarket terdekat ya, di Alfamart, Indomaret ada. Bahkan di warung-warung kecil juga sedia. Silahkan bawa itu. Kemudian yang paling penting jangan lupa minum ya. Jangan lupa minum. Ini saya ingatkan benar-benar karena beberapa teman mendaki jalan aja mereka sampai sama sekali nggak minum. Minumnya di atas gitu. Di perjalanan silahkan kalian boleh minum. Jangan sampai kalian mengalami dehidrasi ya, atau dehidrasi dan heat exhausting. Beda ya, ada dehidrasi dan heat exhausting. Ini bedanya apa akan kita bahas di
video selanjutnya saja ya, karena akan terlalu panjang kalau saya bahas di sini. Silahkan penuhi nutrisi kalian dan juga penuhi kebutuhan air kalian, karena air juga akan menjaga panas tubuh agar tidak terlalu panas. Gitu ya teman-teman. Itu ada beberapa faktor yang bisa kalian perhatikan sebelum kalian mendaki ya, faktor fisik, faktor alat, dan juga faktor teknik. Gitu. Silahkan kalian cermati dan kalian lakukan. Saya yakin kalian akan mampu mendaki dengan lebih kuat lagi, lebih tahan lama lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see ya.